Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi. Yang pertama ada sistem reproduksi internal pada wanita. Bagian-bagiannya ada vagina atau liang senggama, merupakan saluran muskula membraneus yang menghubungkan uterus dengan vulva, terletak antara kandung kemih dan rektum. Bagian selanjutnya yaitu ada serviks. Serviks merupakan bagian terbawah rahim yang berfungsi untuk menghubungkan rahim ke vagina, dan fungsi lainnya yaitu memproduksi lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim, membantu proses menstruasi dan pembuahan sel telur, melindungi rahim dari bakteri dan benda asing dari luar. Selanjutnya ada cervical canal sebagai jalur sperma untuk memasuki rahim saat berhubungan intim, sebagai jalan keluarnya darah menstruasi dan bayi dari rahim ke vagina, sebagai jalan keluar lapisan endometrium yang lurus saat menstruasi, sebagai pemasok lendir ke organ produksi wanita. Berikutnya ada bagian uterus atau bagian rahim, yaitu tempat calon bayi berkembang. Kemudian ada uterus fundus, yaitu bagian atas dan terluas dari rahim yang berbentuk seperti kubah. Fungsinya menyambungkan saluran tuba, menyeimbangkan hormon selama kehamilan, membantu melindungi janin, membantu memperkirakan usia kehamilan. Kemudian ada bagian dari tuba fallopi atau sel telur. Panjangnya mencapai 12 cm, diameter 3 dan 8 cm, berfungsi untuk menangkap ovum yang dilepaskan saat ovulasi, tempat konsepsi, pembentukan blastula, dan sebagai saluran spermatozoa ovum. Fimbriae, yaitu tonjolan seperti jari pada ujung tuba fallopi yang berfungsi menangkap sel telur yang dilepaskan ovarium, bagian terpenting yang berperan dalam proses kehamilan. Selanjutnya, bagian ovarium, yaitu kelenjar yang berbentuk buah kenari berisi sejumlah besar ovum yang belum matang, disebut dengan oosit primer. Ovarium berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan ovum. Selanjutnya ada ovarium ligamen, yaitu penumpang tipis seperti tali yang menempelkan ovarium ke rahim, berfungsi membawa pembuluh darah yang memasok nutrisi dan hormon stimulasi ke ovarium. Kemudian ada bagian perimetrium, yaitu lapisan serosa, bagian terluar yang merupakan penebalan yang diisi jaringan ikat dan pembuluh darah limfe dan urat syaraf, meliputi tuba dan mencapai dinding abdomen perut. Bagian myometrium, lapisan otot, merupakan bagian tengah yang paling tebal, terdiri dari otot polos yang dapat mendorong isinya keluar saat persalinan. Lalu ada bagian endometrium, lapisan mukosa, yaitu lapisan terdalam dari uterus yang akan mendebal untuk mempersiapkan jika terjadi pembuahan. Materi selanjutnya yaitu tentang sistem reproduksi eksternal pada wanita. Bagian-bagiannya terdiri dari mons pubis, yaitu daerah tumbuhnya rambut, berisi jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat. Setelah pubertas, kulit ini akan tertutup oleh rambut. Rambut berfungsi melindungi alat genitalia dari masuknya kotoran. Bagian selanjutnya yaitu labia majora atau bibir besar, berfungsi untuk menutup organ genitalia di dalamnya dan untuk mengeluarkan cairan pelumas pada saat menerima rangsangan. Selanjutnya ada labia minora, yaitu bibir kecil, yang merupakan bagian bibir besar tanpa rambut. Bibir kecil ini akan bertemu dan membentuk prepucium clitoridis, dan bagian bawahnya akan membentuk frenulum clitoridis.
Selanjutnya, bagian klitoris atau jaringan yang berisi syaraf yang berfungsi menutupi organ genitalia serta merupakan daerah erotik yang mengandung pembuluh darah dan syaraf. Bagian selanjutnya yaitu urethral opening, yaitu saluran kemih yang berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Bagian selanjutnya yaitu vagina, organ seksual wanita yang berfungsi sebagai saluran penghubung antara rahim dan vulva. Materi selanjutnya yaitu sistem reproduksi pria. Yang pertama, sistem reproduksi internal yang terdiri dari kandung kemih untuk menampung urin. Kemudian ada ureter membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Selanjutnya bagian vas deferens sebagai menyalurkan sperma dari testis untuk dikeluarkan saat ejukasi. Kemudian bagian vesicula seminalis, yaitu kelenjar yang menghasilkan yang akan berubah menjadi air mani. Bagian kelenjar prostat berfungsi memproduksi cairan alkali yang mengandung sel sperma. Bagian epididymis sebagai transportasi sperma, konsentrasi, perlindungan, dan penyimpanan sperma. Bagian testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron dan sebagai organ endokrin. Bagian selanjutnya ada kelenjar Cooper, melumasi uretra dan menetralkan keasaman dari sisa tetesan urin di uretra. Kemudian ada uretra, yaitu untuk mengeluarkan urin dari dalam tubuh. Selanjutnya ada jaringan erektil, yaitu mengantarkan sperma dalam hubungan seksual. Bagian terbawah ada glans penis, adalah kepala bagian ujung penis sebagai tempat keluarnya urin dan air mani. Materi selanjutnya yaitu tentang sistem reproduksi pria secara keseluruhan. Yang pertama, ada kandung kemih yang berfungsi untuk menampung urin. Di bawah kandung kemih ada bagian kelenjar prostat, berfungsi untuk memproduksi cairan alkali yang mengandung sel sperma. Yang ditampung di dalam kandung kemih akan dikeluarkan melalui saluran uretra. Uretra ini berfungsi mengeluarkan urin dari dalam tubuh. Selanjutnya ada saluran vas deferens, tempat keluarnya sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis. Kemudian ada testis yang berfungsi sebagai penghasil sperma dan organ endokrin. Bagian skortum berfungsi melindungi pembuluh darah dan sebagai saluran keluarnya sperma ketika beredukasi. Kepala penis berfungsi sebagai keluarnya urin dan air mani. Lubang penis sebagai buang air kecil dan hubungan seksual. Itulah penjelasan tentang sistem reproduksi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.